Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3B kali ini akan membahas mengenai penetapan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal menggunakan data darah dan data ekskresi urin kumulatif. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dalam praktikum kali ini. Yang pertama dilakukan pembuatan kurva baku parastamol. Jadi yang pertama dibuat dulu larutan induk parastamol dengan konsentrasi 1000 ppm. Kemudian dilakukan pengenceran parastamol dengan konsentrasi 3, 6, 9, 12 dan 15. Kemudian dilakukan sampling sebanyak 2 mili dan kemudian ditambahkan FeCl3. Setelah itu kita ukur absorbansi pada masing-masing larutan tersebut, kemudian dibuat regresi linearnya. Kemudian dilakukan perhitungan untuk data darah, yaitu dengan cara 6 tikus diberi parastamol 500 mg secara oral, kemudian dimasukkan ke dalam selongsong sesuai ukuran. Nah, kemudian ekor tikus dijulurkan dan ditetesi gliserin bagian ekornya sambil diurut untuk mempermudah keluarnya darah dari tikus tersebut. Kemudian dilakukan sampel darah sebanyak 1 mili dari pemberian obat tersebut dari tikus 1 sampai tikus 6 dan diambil darahnya pada perbedaan menit masing-masing. Kemudian darah tersebut ditampung di dalam Appendorf, kemudian ditambahkan NA-ECTA untuk sebagai antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah. Kemudian sampel darah tersebut didinginkan dengan es batu dan disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Kemudian diambil supernatanya, kemudian diambil cuplikan 1 mili, kemudian ditambahkan FeCl3 dan HCl ke dalam tabung reaksi. Nah, kemudian dicukupkan volumenya hingga 10 mili menggunakan Aquades, diukur kadar absorbansinya masing-masing pada interval waktu menggunakan spektrofotometri UV vis dan kemudian dihitung parameter farmakokinetiknya. Kemudian selanjutnya menggunakan data ekskresi urin. Nah, dari sukarelawan diberi minum sebanyak 200 mili air 2 jam selama 2 jam. Kemudian parastamol 500 mg diminum dengan 200 ml air. Kemudian waktu dicatat setelah 15 menit kandung kemih dikosongkan. Banyaknya volume urin dicatat setelah ditandai ambil kurang lebih 15 mili dan ditambahkan asam askorbat campur homogen dan disimpan dalam tempat sejuk serta gelap. Nah, kemudian untuk prosedur yang sama seperti nomor 3 diulang lagi pada interval waktu yang berbeda. Kemudian diambil 1 mili cuplikan, kemudian ditambahkan FeCl dan FeCl3 dan HCl, kemudian ambil 1 mili volume tersebut dan diatkan sampai 10 mili dengan Aquades, kemudian diukur masing-masing sampel urin tiap waktunya menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 715 nanometer. Kemudian dihitung kadar parastamol, kemudian dihitung parameter farmakokinetiknya dengan menggunakan metode ARE atau menggunakan metode RE. Nah, data yang akan kita gunakan pada penentuan parameter ini berupa data darah dan data urin. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan penentuan parameter farmakokinetika yang menggunakan data darah. Nah, pada praktikum itu kita sudah mendapatkan data-data yang akan menunjang proses penentuan parameter tersebut, di mana data-datanya berupa data waktu dalam satuan jam mulai dari jam ke-0 sampai jam ke-7, kemudian data kadar obat di dalam plasma berdasarkan setiap satuan waktu tersebut. Nah, dalam hal ini data dari kadar obat di dalam plasma itu kita lockkan dulu nilai-nilainya sehingga baru dapat kita buat kurva atau grafik persamaan linearnya. Nah, pada grafik atau persamaan linearnya itu terlihat bahwa garis tidak menunjukkan grafik yang linier atau bisa dikenal dengan garis yang non-linier. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fase
yang berada pada data-data tersebut tidak hanya dari fase eliminasi saja, melainkan juga terdapat fase distribusi, sehingga dapat disimpulkan pada data ini kita akan menggunakan perhitungan dengan model kompartemen kedua. Nah, setelah kita dapatkan grafik dari persamaan regresi linearnya, kita dapat menentukan nilai A, kemudian nilai B, dan nilai R-nya. Nah, kemudian setelahnya kita bisa menentukan slope atau kemiringan untuk mencari nilai K atau laju eliminasi obatnya yang didapatkan sebesar 0,1334 selama per jam. Nah, itu kita dapatkan untuk nilai beta. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai B yang didapatkan dari antilog dari nilai A. Nah, sehingga didapatkan nilai sebesar 17,7664. Nah, yang kemudian akan kita konversikan atau kita perhitungkan di dalam setiap satuan waktu. Tapi yang masuk ke dalam setiap perhitungan tersebut hanya untuk dari jam ke-0 sampai jam ke-3. Nah, setelahnya kita lakukan perhitungan yang sama untuk mencari nilai alfa dan nilai A-nya, sehingga dapat kita tentukan nilai K yaitu sebesar 0,4181 per jam, kemudian nilai K12 atau dari wadah sentral menuju ke perifer itu sebesar 0,68 per jam. Kemudian yang terakhir itu darah yang dikembalikan dari perifer menuju ke sentral lagi sebelum akan dieliminasi itu sebesar 0,449 per jam. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan data urin. Proses analisis obat menggunakan data urin terbagi menjadi dua metode, yaitu metode rate dan metode sigma minus atau array. Kedua metode ini mempunyai dasar yang berbeda, namun tujuan dari metode keduanya itu tetap sama, sebagai penentuan data farmakokinetik yang dibutuhkan dalam analisis obat. Perbedaan kedua metode ini hanya pada data yang dihitung, atau data yang menjadi acuan dalam menentukan analisis data urin. Untuk metode yang pertama, yaitu metode rate, itu perhitungan parameter farmakokinetika dilakukan berdasarkan suatu perkiraan data tengah atau midpoint time. Parameter yang dihitung pada metode ini adalah laju eliminasi atau K, waktu paruh atau T setengah, dan KE atau laju ekskresi. Dari data hasil percobaan didapatkan hasil berupa grafik yang diperoleh dengan kurva log DU per T versus waktu, didapatkan hasil K 0,292 per jam, waktu paruh 2,373 jam, dan KE 1,081 per jam. Untuk metode selanjutnya, yaitu pengambilan sampel urin menggunakan metode sigma minus, akan berpengaruh pada jumlah akumulasi obat yang diekskresikan melalui urin, karena pada metode ini, nilai akumulasi obat pada waktu tak terhingga dianggap sama dengan nilai akumulasi obat pada waktu pengambilan terakhir urin. Hal tersebut yang menjadi dasar lamanya waktu pengambilan urin ini pada metode sigma minus. Parameter yang dihitung pada metode ini adalah laju eliminasi atau K dan waktu paruh atau T setengah. Dari data hasil percobaan didapatkan grafik yang diperoleh dengan kurva log DU tak terhingga min DU versus waktu, didapatkan hasil K sebesar 0,386 per jam dan waktu paruh sebesar 1,795 jam. Baiklah, yang terakhir itu mengenai kesimpulan bahwa terdapat perbedaan parameter farmakokinetik antara data darah dan data urin. Pada data urin, parameter farmakokinetik yang dihitung berupa laju eliminasi dan waktu paruh obat dalam tubuh melalui urin. Sedangkan pada data darah, parameter yang dihitung yakni absorpsi, distribusi, serta eliminasi obat di dalam tubuh. Nah, metode-metode yang digunakan untuk data darah yaitu dengan metode residual dan metode Wagner-Nelson, di mana metode residual itu dilakukan untuk menetapkan tetapan kecepatan eliminasi beta dan tetapan kecepatan distribusi alfa. Sedangkan metode Wagner-Nelson untuk mendapatkan konstanta nilai laju eliminasi dan absorpsi. Untuk data urin digunakan metode rate yang dilakukan berdasarkan perkiraan data tengah tiap interval pengambilan sampel urin, dan pada metode sigma minus perhitungan parameter farmakokinetika langsung menggunakan data yang diperoleh tanpa mencari data tengah. Sekian dari penjelasan kelompok 3B, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.